Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja la ya'tihil batilu min baini yadayhi wa la min khalfihi tanzilu min hakimin hamid. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu rahmatan lil alamin. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ayah bunda yang saya hormati, kajian Masri Salim Nur Huda yang insya Allah dirahmati oleh Allah Ta'ala. Senantiasalah kita bersyukur pada Allah Ta'ala bahwa pada malam hari ini kita masih bisa silaturahim dan juga bisa memakmurkan masjid yang kita cintai, dan juga kita bisa sharing-sharing yang berhubungan dengan ayat Al-Quran. Bersyukur dalam arti juga membuka mata hati, membuka mata jiwa, membuka mata ruhani, membuka mata batin, sehingga kehidupan kita ini akan mendapatkan cahaya ilahi dari Allah Ta'ala. Dan bersyukur juga berarti menghargai pemberian Allah, baik yang berupa materi maupun e-materi. Ayah bunda yang saya hormati, sesuai undangan di WA Group untuk malam hari ini adalah topiknya perhitungan tahun Masehi dan Hijriyah diajarkan oleh Al-Quran. Jadi dalam Al-Quran nanti kita akan melihat ternyata bukan hanya Komariah saja atau bulan moon saja, tapi matahari juga berfungsi. Sebab apa, Bapak Ibu sekalian? Saya sampaikan prolog dulu ya. Kalau kita melihat perjalanan bumi kita, perjalanan matahari kita, tata surya kita, itu kan mengelilingi galaksi seperti ini. Nah, dalam perjalanannya bumi kita ini padahal mengitari matahari, matahari juga mengitari galaksi. Nah, oleh karena itu perjalanan di ruang angkasa itu kan melewati sesuatu, benda-benda yang lain yang berdekatan, walaupun jaraknya mungkin jutaan kilometer, tapi kalau pas begitu dekat itu ada pengaruhnya. Misalnya pas melewati asteroid ataupun di situ banyak batu-batuan di angkasa. Maka kalau musim bulan Oktober kemarin itu kan banyak meteor-meteor jatuh ke bumi, ya. Dan bumi kita yang mengitari matahari ini, dan matahari melewati mengitari galaksi ini, kalau para ahli itu kan melewati beberapa hal ya. Jadi melewati rasi bintang. Namakan, kalau para ahli menamakan ada rasi bintang Aries, itu juga dilewati. Bintang Taurus, Gemini, ya, Cancer, Leo, Virgo, itu rasi-rasi bintang itu dilewati oleh matahari yang membawa bumi ini. Ada Libra, Scorpio, Sagittarius, ya, Capricorn, Aquarius dan Pisces. Ada 12 atau berapa itu. Itu di situ ada bintang-bintang yang bentuknya oleh para ahli untuk memudahkan diberikan nama rasi itu. Ada lagi rasi Orient dan lain sebagainya. Kalau mbah kita namai lintang luku, ya enggak apa-apa, itu cuma nama. Tapi intinya, oh ternyata seperti itu, ya. Maka kalau melihat ternyata bumi kita itu ya rawan bencana juga. Ya, sering saya sampaikan kan, pergerakan mengitari matahari 1 tahun itu kecepatannya ya itu 103.000 km per jam. 103.000 loh Pak.
belum berputarnya rotasi di 24 jam ini, itu 1665 km per jam. Bayangkan ya. Jadi kalau bumi rawan bencana ya masuk akal juga, belum di dalam bumi ini ada magma, ada lain-lain dan lain sebagainya. Nah, untuk itu ini sebagai prolog saja, ternyata ya bumi kita itu seperti itu. Jadi di ruang angkasa ya. Dan malam hari ini yang kita bahas adalah yang berhubungan dengan perhitungan tahun Masehi dan Hijriyah diajarkan oleh Al-Qur'an. Ya. Kalau bulan yang Komariah, Pak, itu kan penunjuknya, landasannya itu bulan, ya. Nanti kita akan lihat. Nah, tapi kalau matahari, ya, kalau matahari itu tidak berhubungan dengan ibadah haji, ya, tapi ada hubungannya juga berhubungan dengan ibadah siang, misalnya waktu maghrib, ya, waktu fajar dan lain sebagainya. Dan waktu kita diingatkan oleh Allah, ya, itu perjalanan matahari rotasi 24 jam itu. Wal fajri demi waktu fajar, wa duha demi waktu duha, wa nahari demi waktu siang, wal asri demi waktu asar, wal laili demi waktu malam. Saking pentingnya waktu, Allah itu bersumpah dengan waktu. Itu perjalanan matahari itu. Maka tempo hari kita membahas tentang juga matahari, ada 2 maghrib, 2 masyrik. Ya. Ini kalau matahari yang jasmani terbit dari sebelah timur, tapi kalau matahari ruhani terbit dari sebelah barat. Artinya kalau kita ini sudah bisa menghadirkan matahari ruhani di dalam diri kita, itu jiwa kita ini akan bercahaya. Nah, ini memang kita dalam kajian bukan hanya membahas tentang syariat saja, tapi kita juga masuk ke dalam supaya kita mengerti hakikat dan makna dari hal itu. Ibu bapak yang saya hormati, sebagai landasan juga, ya, tadi belum sudah sampaikan, ada istilah sanah dan am, ya. Dalam surah 29, surah Al-Kabut, ayatnya 14, di situ sebutkan, ya. Belum saya tulis tapi saya baca di sini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad arsalna nuhan ila qaumihi falabisa fihim alfa sanatin illa khamsina aman. Fa'akhadahu mutufanu wahum zalimun. Jadi walaqad dan sungguh-sungguh arsalna, kami telah mengutus Nuh ila qaumihi kepada kaumnya, ya. Fala bisa fihim, maka dia tinggal bersama kaum itu alfa sanatin 1000 tahun sana, illa dikurangi atau kecuali khamsina am 50 tahun am. Fa'akhadahu mutufan, waktu itu karena banyak yang kufur, banyak yang tertutup hatinya, maka kena taufan, atau kalau di ayat lain itu banjir besar, ya. Fahum dolimun, dan mereka itu dolim, ya. Yang kita bahas bukan ceritanya dolimnya, bukan taufannya, tapi ternyata di sini ada istilah, yaitu am, ada sanah atau sanatin. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, sekarang mari kita berselancar beranjak sana melihat berapa ayat orbit benda angkasa, ya. Ini kita melihat tadi saya lihatkan galaksi. Sekarang tata surya kita, ya, ini. Pian bisa baca, di sini ada keterangan, ya. Jadi tata surya kita ini yang paling dekat adalah Merkuri, Pak. Ini Merkuri, ya, paling dekat. Kemudian Venus, kemudian bumi kita, ya. Kalau bumi kita ini mengitari mataharinya 1 tahun, ya. Tetapi kalau Merkuri, ya, itu hanya 88 hari bumi. Jadi lebih cepat, kan, dekat matahari, ya, paling dekat sendiri,
Cuma 88 hari bumi sudah melingkari matahari. Kemudian Venus ini 224,7 hari mengitari mataharinya. Kalau bumi kan 306 355 atau 365 bumi kita. Lantas kalau di sini ya ada Mars ya. Mars itu 687 hari. Kemudian Jupiter ya, itu malah 11 tahun, 9 ya. Karena Jupiter ini beratnya, besarnya 318 kali bumi dan lebih jauh dari bumi kita, dari matahari lebih jauh, maka lambat. Kalau Merkurius, Venus itu lebih cepat. Ya. Kemudian Saturnus itu 29 tahun, 5. Lantas ya Uranus itu malah lama sekali, 84 tahun. Ya. Neptunus 164,8 tahun. Jadi di sini kita biar mengetahui, oh ternyata ya bumi kita itu temannya banyak, planet-planet itu, dan perputaran mengitari matahari berbeda. Ini supaya kita keimanan itu, oh seperti itu, kita itu kecil ya. Ternyata Al-Quran itu memuat. Maka kalau bahasa Al-Quran itu ada as-sama, itu berarti angkasa, bisa berarti langit, ada yang berhubungan dengan tata surya bisa, atau solar system, ada sama yang berarti dengan tempat yang lebih luas. Dan kalau galaksi bahasanya itu buruj ya, itu Al-Quran. Allah menjelaskan pada semua manusia bahwa hitungan waktu itu ada 2, yaitu hitungan Masehi yang merujuk pada hitungan matahari atau Syamsiah ya. Tadi ya sebutkan pentingnya ada matahari itu supaya kita diingatkan oleh Allah, itu Allah berjumpa demi waktu dari fajar sampai malam. Dan juga menurut saya kalau yang terakhir ini yang fajar ya, itu kan kalau khususnya yang pakai perhitungan yang mutakhir itu kan 18 derajat minnya dari, maka ada yang adzan subuh selisihnya dengan yang biasa itu 8 menit, karena yang lama itu pakai 20 derajat. Ya itu tidak masalah, tergantung kita keyakinannya yang mana. Kemudian yang kedua hitungan Hijriyah yang merujuk pada hitungan bulan atau Qamariyah. Ya, mari kita lihat ayatnya. Sebelum kita ke ayat sini ya, matahari dan bulan sebagai dasar untuk menghitung dimensi waktu. Matahari dan bulan dijadikan sebagai perhitungan waktu dan tahun yang beredar terus-menerus sesuai dengan orbitnya. Nanti kita melihat ayatnya ya. Surat Al-An'am ya, ayat 96. Kalau perlu dicatat atau difoto nanti di rumah untuk ngaji. Oh ini toh kajian kemarin yang berhubungan dengan matahari dan bulan ya. Kalau mencari sendiri kan lama, ini kan tinggal klik itu aja ya. Surat Al-A'raf ayat 54, surat Yunus ayat 5, surat Ar-Ra'd ayat 2, surat Ibrahim ayat 33, surat An-Nahl ayat 12, surat Al-Anbiya ayat 33, surat Luqman ayat 29, dan surat Fatir ayat 13. Masih tambah satu, yaitu surah Az-Zumar ayat 5 ya. Ini beberapa ayat yang berhubungan dengan matahari dan bulan. Dah dicatat, dipoto, sekarang lanjut. Ini sebagai contoh, saya ambilkan surat 696 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falikul isbahim wa ja'alal laila sakana wa syamsa wal qamara husbana. Dzalika takdirul azizil alim. Ya, ada istilah husban sama dengan surat Rahman itu kan ada ya. Dia menyingsingkan pagi dan menjadikan malam untuk beristirahat, dan menjadikan matahari dan bulan untuk perhitungan. Jadi wasyamsa wal qamara husbana, untuk perhitungan. Itulah ketentuan Allah yang
Maha perkasa lagi Maha mengetahui. Berarti ya, Syamsa itu matahari, maka tahunnya tahun Syamsiah. Qamar itu bulan, maka namanya Hijriyah atau Qamariyah ya. Ini sebagai landasipun ternyata perhitungan ya tahun Masehi dan tahun Qamariyah itu ada dasar hukumnya dua-duanya. Lantas ya, tadi ayat saya sebutkan, tapi ini Arabnya tidak saya tulis. Saya tulis artinya. Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, lalu Dia bersemayam di atas ars. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat, dan diciptakannya pula matahari, bulan, dan bintang-bintang, masing-masing tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah, Maha Suci Allah, Tuhan semesta alam. Nah, di sini juga ada istilah matahari dan bulan, malah ditambahi bintang-bintang ya. Nanti ayatnya dibaca sendiri dalam surat Araf ayat 54. Lantas yang surat Yunus ayat 5 ya. Waladi ya, ayatnya itu ya, dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya. Ja'ala lakum syam'a ini ya. Apa itu? Apa itu istilahnya, bercahaya ya, wa doa atau apa nanti kita lihat ya. Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya ya, nuron, bulan bercahaya, ditetapkannya manjilah-manjilah atau garis orbit. Jadi sudah ditetapkan oleh Allah garis orbitnya itu bagi perjalanan bulan itu. Jadi bulannya sudah ada garis orbitnya atau istilahnya manjilah dalam bahasa Al-Qur'annya. Supaya kamu mengetahui bilangan tahun ya, supaya mengetahui bilangan tahun dan perhitungan, supaya bisa menghitung, bikin kalender maksudnya gitu ya. Jadi kalau bikin kalender itu juga jangan hanya Qamariyah saja, tapi juga Syamsiah, dua-duanya ada dalam Al-Qur'an supaya mudahkan. Kalau orang Jawa tambahi pon wage kliwon, tidak masalah, itu karena cuma konsensus kebudayaan lokal. Kalau orang Inggris ya tidak tahu pon wage kliwon, tapi di sini untuk memudahkan. Karena hubungannya dengan muamalah. Oh, kalau pon itu pasaran di pasar sana, nanti ngumpul golek rezeki kan gitu kan. Itu tidak masalah, ini karena budaya. Allah membolehkan ya, surat 30 surat Rom ayat 22. Jadi bilangan tahun dan perhitungan waktu. Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak. Dia menjelaskan tanda-tanda kebesarannya pada orang-orang yang mengetahui. Lantas surat Ar-Ra'd ayat 2, Allah lah yang meninggikan langit tanpa tiang sebagaimana yang kamu lihat. Kemudian Dia bersemayam di atas ars dan menundukkan matahari dan bulan masing-masing beredar hingga waktu yang ditentukan. Allah mengatur urusan makhluknya, menjelaskan tanda-tanda supaya kamu meyakini pertemuanmu dengan Tuhannya. Lantas yang Ibrahim ayat 33, dan Dia telah menundukkan pula bagimu matahari dan bulan yang terus-menerus beredar dalam orbitnya, dan telah menundukkan bagimu malam dan siang. Jadi terus beredar Pak, tidak berhenti ya. Bumi ini kelihatannya berhenti ini karena ada gravitasi. Kalau tidak ada gravitasi ya kita ini sudah terlempar kan begitu ya. Karena ada hukum gravitasi sehingga kita ini benda itu secara hukum alam jatuhnya ke bumi ini. Dan Dia menundukkan malam dan siang, matahari dan bulan. Ini masih matahari dan bulan juga untukmu, untuk kita. Dan bintang-bintang itu ditundukkan untukmu dengan perintahnya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar ada tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang memahaminya. Lantas surah Anbiya ayat 33, dan Dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan ya. Ada lagi Syamsa wal Qamar. Masing-masing dari keduanya itu beredar di dalam garis edarnya. Jadi matahari juga beredar tadi mengelilingi galaksi tadi, beredar sesuai yang ditentukan oleh Allah Ta'ala. Maka bahasanya itu qadar ya,
qadar. Maka takdir itu yang berhubungan dengan hukum alam tentang beredarnya planet-planet juga matahari. Ya. Ini saya tampilkan ya yang Luqman ayat 29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam taro annallaha yulijul laila fin nahari wa yulijun nahara bil laili wa sakhkhara syamsa wal qamara kulum yajri ila ajali musamma wa annallaha bima ta'maluna khabir. Tidaklah kamu perhatikan bahwa Allah memasukkan malam dan siang dan memasukkan siang pada malam dan mengedarkan matahari dan bulan atau qamar setiapnya bergerak kepada ajal waktu tertentu dan sesungguhnya Allah akan mengabarkan apa yang kamu kerjakan. Nah ini nanti yang menarik tentang bulan, Pak. Walaupun juga matahari, tapi nanti kita akan melihat yang berhubungan dengan bulan. Garis edar matahari dan bulan tidak mungkin terbalik-balik ya. Malam tidak dapat mendahului siang ya, karena duanya itu beredar menurut perhitungan. Surat Yasin ayat 40 dan surat Rahman ayat 5. Lantas matahari dan bulan sebagai hisab atau perhitungan. Jadi yang namanya menghitung itu sekarang kan sudah teknologi maju, Pak. Kalau 24 jam ya, beredarnya itu 24 jam kemudian 360 derajat ya. Maka setiap 4 menit ya, itu artinya 1 derajat ya. Mudah untuk kan, maka kalau tadi saya sebutkan fajar ada yang mundur 8 menit karena min 20 kepada min 18 derajat supaya betul-betul fajar itu kelihatan. Karena kalau yang 20 derajat belum kelihatan, ini data yang dikerjakan oleh para ahli. Tapi ya saya ngikut yang 20 derajat tidak masalah karena ini hubungan dengan pengetahuan, keyakinan yang mana yang kita yakini saja. Matahari terbit dari timur, terbenam di barat ya. Ini surah Al-Baqarah ayat 258. Matahari bersinar ya. Doa tadi, doa yang tadi surat 10 ayat 5 tadi ya. Artinya bersinar, menerangi, sinar terang. Ini bisa untuk penjelasannya karena Al-Quran itu satu dengan yang lain menjelaskan atau menafsirkan, bisa dibaca pada Al-Baqarah 17 ya, dan 20 juga Al-Anbiya 48, kemudian Nur 35 dan Al-Qasas 71. Ya, ini matahari terbit dari timur ya, apakah kamu tidak memperhatikan orang yang mendebat Ibrahim tentang Tuhannya? Allah karena telah memberikan kepada orang itu pemerintahan atau kekuasaan. Ketika Ibrahim mengatakan Tuhanmu inilah yang menghidupkan dan mematikan, orang itu berkata ya, maksud saya ulangi, Ibrahim berkata Tuhanku ialah yang menghidupkan dan mematikan. Orang itu berkata saya dapat menghidupkan dan mematikan. Jadi Ibrahim ini diplomatis dengan orang yang tidak diplomatis. Ibrahimnya kan mengatakan Tuhanku ini yang menghidupkan dan mematikan, tapi wong mau aku iso mateni iso ngurip kowe tak pateni iso ngono karepe gitu gampangane ya. Nah, lantas Ibrahim berkata, Tuhanku, sesungguhnya Tuhanku Allah itu menerbitkan matahari dari timur. Kalau kamu bisa coba terbitkan dari barat gitu loh. Jadi pakai ilmu. Lalu orang itu terdiam ya, karena dia kufur dan Allah tidak memberi petunjuk pada orang-orang yang zalim. Jadi orang yang menggelapkan dirinya karena menutup diri, menutup mata rohaninya. Bapak Ibu yang saya hormati, kembali ke matahari ya. Matahari itu kalau bulan Desember kemarin ya, gerak semuanya atau zigzag 3,5 derajat. Pas tanggal 23 Desember itu mentok kidul.
Padahal itu yang zigzag buminya miring sini, ya 23,5 derajat. Tapi kalau pas miring ke kiri dipandang dari sudut gini, ya Al-Quran itu memakai mandangnya ke timur Pak, kanan sebelah selatan, kiri sebelah utara, ya. Pas ke sini berada di bulan Desember, ya paling sana. Jadi bayang-bayang kita ada di sebelah utara. Pol nanti matahari lagi ke tengah, ya. Pada bulan Maret, 21 Maret itu pas tengah-tengah di atas Pontianak sana. Sana kan ada 0 derajat, ya. Jadi pas tengah-tengah khatulistiwa, matahari terbit pada waktu pagi sampai terbenam itu pas itu. Pas tengah-tengah bumi maksudnya gitu. Nanti ke sana lagi, ke sana karena buminya zigzagnya ke selatan, kelihatannya matahari yang ke utara. Ya, Maret, April, Mei, Juni, ya. Sampai bulan Juli mentok lagi di sana. Nanti balik lagi September tengah lagi gitulah. Nah, maka dalam Al-Qur'an ya, surat Nahl ayat 48. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Awalam yaro illa ma khalaqallahu misyai'in yatafaya'u dhilaluhu anil yamini wasyama'ili sujada lillahi wahum dakhirun. Tidaklah mereka memperhatikan kepada sesuatu Allah yang telah ciptakan. Siapa? Melinggang atau zigzag dilalnya bayang-bayang itu dari kanan, ya, sebelah selatan, kiri, sebelah utara, bersujud pada Allah dan mereka patuh. Jadi bumi ini patuh sekali, ya. Zigzag disebutkan sini. Kowe kon gatekke bayang-bayangmu gitu, kadang di kanan, kadang di kiri ki gatekno gitu, sudah gitu. Ternyata oh iya ya, yang zigzag itu buminya, matahari kelihatannya yang ke sana. Dan kebetulan Bapak Ibu sekalian, karena kemurahan Allah Pak, kalau matahari pas di selatan, kita di Pulau Jawa ini musim hujan Pak. Kalau pas dekat matahari di selatan malah matahari di atas Pulau Jawa kemudian tidak musim hujan, panasnya ngeri sekali. Tapi itulah kemurahan Allah. Jadi musim hujannya kalau di bulan ya Desember, Januari yang posisinya di selatan. Kemurahan Allah yang sangat luar biasa Indonesia ini sebenarnya. Karena ada loh yang negara itu, ya saya punya teman di Finlandia, tapi teman di dunia maya itu cerita kalau di sana itu menamakan negerinya itu negeri tanpa malam, kadang tanpa siang. Nah karena apa? Karena kalau matahari pas di selatan, itu yang namanya terbit matahari itu sudah jam 10 pagi, nanti jam 2 sudah terbenam lagi, ya gitu. Tapi kalau matahari di utara, ya, matahari terbit itu jam 2 pagi, terbenamnya jam 10, ya itu. Ya, itu karena dia di sebelah utara Finlandia itu. Ya. Maka ini untuk pengetahuan ternyata guru bayang-bayangnya kon gatekke kan begitu. Nah maka untuk menentukan tanggal dalam 1 bulan yang dilihat adalah indikator bulan, yaitu kami tetapkan bagi bulan manjilah-manjilah tadi. Ya surat Yasin ayat 39 dan 40. Yang hafal kan wal komaro qadar nahu, bahasanya qadar, ya ditakdirkan, ya manazilah garis darnya kata, ya ada kal urjunil qadim, ya sehingga setelah dia sampai ke manjilah yang terakhir kembalilah dia seperti bentuk tandan yang tua, ya toh? Bulan itu kalau bulan sabit kemudian besar purnama nanti kecil lagi kan, itu kan surat Yasin ayat 39 40. Kemudian matahari bersinar menerangi sinar tadi tafsirnya ini, bulan bercahaya dan ditetapkan manjilah-manjilahnya, ayatnya ini ya. Nah sekarang kita melihat dalam Al-Quran istilah komar Pak. Komar itu bulan, tapi bulan yang moon yang ada kelihatan itu. Tapi ada bahasa Al-Quran yang artinya bulan, tapi sahro itu tidak kelihatan. Tapi ada hitungan itu dari Muharram, Safar,
dan seterusnya sampai Dzulhijjah itu namanya syahro. Maka dalam Al-Quran itu faman syahida minkumu syahro, apabila kamu syahida membuktikan atau menyaksikan minkum dari kamu asyahro. Syahro itu bulan yang bisa dihitung ya. Karena bulan itu disebutnya Allah satu ada hilal Pak, bahasanya al-hilah. Maka ada orang yang bertanya tentang hilal ya, bisa dibaca Al-Baqarah ayat 189. Kemudian ada istilah ya, wal qamara idza tasyaqa, bulan purnama ya, surah 84 ayat 18. Surah 84 apa Bu? Pak, nek ngerti tak edit 100. Surat nomor 84. Tak jawab dewi Insyikok. Surat Insyikok ayat 18. Lagi harus buka apa sih dia. Sekarang ya, tadi Yasin tadi sudah saya baca. Ini kita ulang lagi. Karena tadi ada hilal, ada bulan purnama, kemudian kembali ke tandan, kecil lagi, hilah lagi. Ini luar biasa kalau kita melihat. Dan maka perjalanan bulan itu ya, ada tentang keterangan astronomi itu kadang konjungsi dengan planet dekat, padahal itu jaraknya jauh. Bulan itu dengan bumi dekat, kemudian planet jauh, tapi karena kita pandang dari bumi itu pas posisinya dekat, maka dinamakan konjungsi ya. Atau kalau bahasanya Al-Quran itu bahasa Arabnya itu ijtima ya. Maka kalau kita ingin melihat hilal, ijtimanya itu jam berapa itu. Ijtima itu pas posisi matahari, bulan dan bumi itu satu garis kan begitu. Sudah tahu ya istilah kalau bulan purnama itu tasyak ya. Maka kalau kita merujuk ke surat Fusilat ayat 53 ya, bahwa di luar ufuk itu ayat, dalam diri kita ayat. Maka kalau di luar ada bulan purnama, kita juga harus bisa menghadirkan bulan purnama di dalam ruhani kita, sehingga ya bisa terang benderang seperti purnama dalam jiwa kita ini, bukan malah gerhana gelap terus kan begitu ya. Nah Bapak Ibu sekalian, sekarang ya dalam 1 tahun ada 12 bulan. Ini diterangkan biasa ini dalam surah 9 ayat 36. Inna iddata syuhuri indallahi senata asyara syahro fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atu hurum ya. Jadi 12 bulan ini ada 4 bulan hurum. Arba'ah itu 4, hurum itu haram. Arba'atu hurum. Dzalika dinul qayyim, itulah agama yang qayyim, yang tegak, yang lurus. Fala tatlimu fihina anfusakum, kamu jangan mendolimi ya, menggelapkan dirimu di dalam bulan tadi. Ya, bulan hurum tadi. Wa qatilul musyrikina kafah, dan perangilah ya kemusyrikan itu kafah. Kama yuqatilunakum kafah, seperti mereka memerangi kamu semuanya. Wa lamu anallaha ma'al muttaqin, dan ketahuilah sungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang insaf atau muttaqin atau takwa. Nah, jadi 12 bulan ya, ada 4 bulan yang hurum, yang haram, yang mulia. Haram itu yang mulia. Terus kalau di sini perangilah orang musyrik, itu yang kita perangi khususnya kemusyrikan kita sendiri ini, jangan sampai kita menduakan Allah. Karena orang musyrik itu sebabnya juga tidak mengenal Allah, maka menjadi musyrik kan gitu. Bahwa 1 tahun ada 12 bulan, dan 1 tahun tersebut ada musim yang disebut arba'atul hurum, Pak. Ya, apa ada di sini ya. Maka di ayat surah Kahfi ayat 25 kan ada istilah wala bisu fi kahfihim salasa mi'ati sinina wasdadu tis'a. Jadi disebutkan mereka ini tinggal di gua itu 300 tahun plus
9 tahun ya. Jadi ada keterangan yang berhubungan dengan matahari juga. Nah, Bapak Ibu sekalian, kemudian tadi kalau di ini ayat 37-nya tidak saya tulis. Ini kan 36 dari surat Taubah. Orang yang mengundurkan ya, inama nasiu ziyadatu fil kufri. Sungguhnya pengunduran bulan hurum itu hanya menambah kekufuran. Maksudnya kalau kita ibadah itu memang pakai yang berhubungan dengan Komariah. Jangan pakai siam, pakai Komariah, pakai Masehi. Tapi kita boleh menghitung bikin kalender itu dua-duanya, baik kalender Masehi, Syamsiah maupun kalender Hijriah atau Komariah. Dua-duanya dibolehkan untuk memudahkan kita. Tadi kan sama-sama pentingnya. Kalau Komar itu untuk mungkin ya ibadah haji, kemudian juga siam dan sebagainya. Tapi waktunya matahari kan juga begitu. Waktu fajar, waktu maghrib untuk berbuka bagi yang siam ya. Ini ternyata dua-duanya itu sangat penting. Maka kalau kita ada kalender seperti misalnya itu yang di kalender itu, di kalender Komariah itu yang itu pasti juga ada kecil kalender Masehinya. Tapi kalau ada kalender besar Masehi, bawahnya juga ada dicantumkan kalender Komariah. Jadi dua-duanya ada landasan hukumnya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, kalau yang berhubungan dengan yang lain nanti bisa kita bahas yang lain. Kemudian kesimpulan ya, bahwa tahun Masehi ataupun Hijriah dua-duanya diajarkan oleh Al-Qur'an. Saya kira paham ya. Kalau ada komentar atau pertanyaan nanti setelah saya tutup karena ya ini mulainya sudah malam. Bapak Ibu yang saya hormati, semoga ini menambah penjelasan kita. Dan ini tahun baru Masehi. Kalau kita mengucapkan selamat tahun baru gimana itu? Ya karena Al-Qur'an juga membolehkan ya. Kalau bagi saya pribadi tidak masalah gitu ya. Kan tidak menjadi munafik atau menjadi kafir cuma mengucapkan gitu saja. Demikian ya, semoga ada manfaatnya. Yahdillahu linurihi mayasya. Allah memberikan petunjuk semesta rohani pada siapa yang kehendaki. Siapa yang kehendaki adalah orang-orang yang berkehendak. Nasrun minallahi wa fadhlin wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.